Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melida Vinawardanti dengan NPM 2206837901 dari Program Studi Terapi Okupasi 2022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Dukungan Sosial Terhadap Kualitas Hidup Orang Tua yang Memiliki Anak Disabilitas. Penelitian ini memiliki dua variabel utama, yaitu dukungan sosial sebagai variabel independen dan kualitas hidup sebagai variabel dependen. Dan ini dilatar belakangi oleh orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas menghadapi berbagai tantangan mulai dari tantangan fisik, emosional, sosial, hingga ekonomi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tingkat stres, kelelahan fisik, bahkan gangguan kesehatan mental pada orang tua. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar berperan penting dalam membantu orang tua menghadapi beban pengasuhan. Di Indonesia, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara dukungan sosial dan kualitas hidup orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas sangat terbatas. Terdapat perumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran faktor individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Yang kedua, bagaimana gambaran faktor anak seperti usia anak dan jenis disabilitas anak dari orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Yang ketiga, bagaimana gambaran faktor lingkungan seperti dukungan sosial dan ekonomi dari orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara faktor lingkungan seperti dukungan sosial dengan kualitas hidup orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas dengan empat tujuan, yaitu mengetahui gambaran faktor individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Yang kedua, mengetahui gambaran faktor anak seperti usia anak dan jenis kelamin dan jenis stabilitas anak. Yang ketiga, mengetahui gambaran faktor lingkungan seperti dukungan sosial dan ekonomi. Yang keempat, mengetahui hubungan antara faktor lingkungan seperti dukungan sosial dengan kelas hidup orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu untuk institusi sebagai sumber informasi dan referensi ilmiah bagi institusi pendidikan, terutama dalam pengembangan kajian tentang kesejahteraan psikososial keluarga dengan anak disabilitas. Kedua, bagi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan sosial bagi orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas agar dapat meningkatkan kualitas hidup orang tua atau keluarga secara keseluruhan. Metodologi penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas di Indonesia. Sampel penelitian ini berjumlah 107 orang yang dipilih menggunakan teknik persuasif sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Kriteria inklusi yaitu orang tua atau wali yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak, lalu berdomisili di Jabodetabek, dapat membaca dan memahami bahasa Indonesia, dan yang terakhir, mengisi informed consent. Lalu untuk kriteria eksklusi, anak sedang tidak dalam masa perawatan. Lalu untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua. Yang pertama, Multidimensional Scale of Perceived Social Support atau MSPSS untuk mengukur tingkat dukungan sosial. Yang kedua ada WHO Colbref untuk mengukur kualitas hidup orang tua. Pengumpulan data dilakukan secara online menggunakan Google Form. Selanjutnya akan dianalisis. Yang pertama itu dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusinya. Sini itu disajikan dalam bentuk frekuensi, persentase, nilai rata, dan simpangan baku untuk memberikan gambaran umum mengenai profil sampel dan sebaran data. Tahap yang kedua itu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi persyaratan analisis parametrik. Uji yang digunakan meliputi uji normalitas untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal,
lalu uji linearitas untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel dukungan sosial dan kualitas hidup bersifat linear. Pemenuhan asumsi ini penting untuk menjamin validitas analisis inferensial yang ada pada tahap ketiga ini. Di tahap uji inferensial ini, itu berguna untuk menguji hipotesis penelitian. Uji korelasi persen dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara dukungan sosial dan kualitas hidup. Selanjutnya, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup, serta menghitung koefisien determinasi yang menunjukkan proporsi variasi kualitas hidup yang dapat dijelaskan oleh dukungan sosial. Hasil yang diharapkan yaitu adanya hubungan positif antara dukungan sosial dan kualitas hidup orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial yang diterima, maka semakin baik pula kualitas hidup yang dirasakan oleh orang tua. Hasil ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang penting juga, seperti pengembangan program terapi okupasi, penyusunan intervensi yang melibatkan orang tua secara lebih aktif, dan yang terakhir untuk penguatan jejaring dukungan orang tua anak dengan disabilitas. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.